Oke guys, kali ini kita akan mengomentari beritanya akan bahas tentang demo yang terjadi di beberapa negara di Asia. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Gelombang demonstrasi menyapu Asia, mulai dari Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, dan terbaru Nepal. Dari semua aksi massa yang mengguncang negara-negara di Asia itu, ada sejumlah kesamaan dan benang merah. Mulai dari elemen penggerak, tuntutan yang disuarakan, hingga eskalasi yang terjadi di jalanan. Gen Z, generasi yang lahir di era internet, tumbuh di tengah krisis dan kerap dianggap apatis, justru menjadi motor penggerak aksi-aksi itu, menunjukkan sikap kritis mereka. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Gen Z di negara-negara ini melawan pemerintahnya? Apa yang dituntut? Ini yang di Nepal kemarin nih. Di Asia Selatan, Nepal menjadi titik panas terbaru dari gelombang protes Gen Z. Aksi massa ini awalnya dipicu larangan pemerintah terhadap media sosial yang dianggap krusial bagi jaringan komunikasi dan roda ekonomi Nepal. Ya tuh, bayangin media sosial yang harusnya bisa dipakai untuk berkomunikasi dibatasi. Ya mungkin kayak Facebook, WhatsApp, dan sebagainya yang harusnya untuk kebebasan ya berbicara, untuk ngobrol, informasinya juga bisa disebarkan secara cepat, tapi dibatasi sama pemerintahnya. Ya jelas orang-orang yang biasa menggunakannya bakal terhambat. Kan marah tuh, apalagi generasi muda yang langsung bersentuhan dengan teknologi. Ya pasti sangat terdampak sekali. Gitu. Makanya marahnya itu luar biasa ya, generasi Z ini ya di Nepal. Sosial yang dianggap gagal mematuhi aturan diblokir oleh pemerintah Nepal sejak Kamis 4 September 2025. Senin 8 September 2025, puluhan ribu massa yang berasal dari kalangan Gen Z memenuhi jalanan Kathmandu untuk melakukan aksi damai. Namun aksi yang mulanya berjalan damai tiba-tiba merubah jalanan di Kathmandu dan bagian Nepal lainnya menjadi lautan api. Aksi pada Senin itu pun pecah, polisi Kathmandu melepaskan tembakan ke arah demonstran. 19 orang dilaporkan tewas dan ratusan orang terluka. Buntut tewasnya para demonstran ini pun membuat mundurnya Menteri Dalam Negeri Nepal. Tak lama, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli juga umumkan undur diri dari jabatannya. Sejak hari itu, aksi terus diwarnai bentrokan sengit. Nepal kian chaos, 22 orang dilaporkan tewas di hari Selasa, 9 September 2025. Dilaporkan The New York Times, sejumlah orang bersenjata mulai bermunculan di tengah aksi. Namun tak jelas apakah mereka bagian dari para demonstran atau bukan. Gedung parlemen Nepal juga jadi sasaran massa yang kecewa dengan pemerintah Nepal. Lalu diperparah dengan aksi pembakaran rumah sejumlah pejabat. Larangan media sosial pun kemudian dicabut. Namun, kemarahan Gen Z Nepal tak cuma soal larangan medsos. Akar masalah yang disuarakan kaum muda di negara Himalaya ini jauh lebih dalam, yakni kondisi sosial ekonomi yang telah lama menekan generasi muda di Nepal. Apa saja masalah di Nepal? Jadi nggak cuma masalah media sosial doang, tapi ada masalah lainnya gitu ya, tentang mungkin korupsi, tentang kesenjangan sosial, kesulitan ekonomi, kesulitan untuk mencari kerja dan sebagainya di negaranya. Nah inilah yang menyebabkan tadi ya masalah itu bertumpuk dalam waktu yang lama. Yang membuat pecahnya itu adalah ketika di media sosial tadi ya diblokir, mungkin Facebook, WhatsApp, Twitter atau sebagainya, sehingga orang tuh udah pecah tuh marahnya gara-gara medsos ini kayak udah benang terakhir yang putus gitu. Dan ketika udah putus itu akhirnya menyebabkan demo yang akhirnya ya menyebabkan kerusuhan sampai pembakaran ke DPR-nya gitu ya, ke rumahnya juga ada yang dibakar. Itu benar-benar kacau sampai tadi ya tentara itu turun tangan untuk menangani kerusuhan yang terjadi di Nepal ini. Reuters menyoroti laporan Bank Dunia yang menyebut lebih dari 20% penduduk Nepal hidup dalam kemiskinan. Alias, 1 dari 5 penduduk Nepal hidup miskin. Ketimpangan semakin tajam karena 10% penduduk terkaya berpenghasilan 3 kali lipat dari pendapatan 40% penduduk termiskin. Di saat jutaan orang Nepal hidup dalam kemiskinan, anak-anak elit politik di negara itu memamerkan gaya hidup mewahnya. Mereka diberi tagar Nepo Kids karena mendapat untung dari koneksi keluarga mereka dan dianggap tidak peka dengan kemiskinan dan ketimpangan di Nepal.
Ya, jadi gitu ya, kondisinya sangat-sangat parah sehingga tadi yang bawah tuh sangat-sangat miskin, tadi seperlimanya sangat miskin, sedangkan yang di atasnya tuh sangat-sangat kaya. Dan udah mah kaya dipamerkan lagi ya di media sosialnya. Jadi orang tuh makin iri gitu. Kok kalian enak-enakan yang di atas, yang bawahnya gimana nih? Gitu. Sebagai pemerintah harusnya mengalami masyarakat, membuat kebijakan yang bagus sehingga masyarakat yang di bawahnya juga bisa ikut senang dengan kebijakan tadi. Tapi bukan melakukan hal itu, malah sebaliknya, malah memamerkan kekayaan mereka. Itu yang membuat marah gitu ya. Jadi benar-benar yang di bawahnya ditindas tapi yang atasnya malah leluasa leluasa bertindak gitu ya sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang membuat tadi ya kemarahan ini semakin membesar. Times melaporkan, sesuai catatan Kantor Statistik Nasional Nepal pada 2024, tingkat pengangguran mencapai 12,6%. Karena tidak menemukan peluang di negara asal, lebih dari 1.000 pemuda meninggalkan Nepal tiap harinya. Sampai Ada keluar yang dari negara menjalani kontrak sendiri. panjang di negara-negara kaya minyak di Teluk Persia dan Malaysia. Ada pula yang bekerja sebagai buruh migran musiman di India. Pemerintah Nepal mencatat lebih dari 741.000 orang meninggalkan Nepal pada 2024 untuk mencari pekerjaan di negara lain. Ya, jadi saking di negara itu nggak ada pekerjaan, orang tuh keluar gitu ya, para pemuda yang masih produktif ini keluar ke negara lain untuk mencari pekerjaannya. Itu saking nggak ada pekerjaannya di negara sendiri. Jadi sangat-sangat menyedihkan. Kalau kita nggak punya pekerjaan kan, kita nih hidup nih, kita punya kebutuhan. Nah, kebutuhan kita kan butuh biaya. Nah, ketika kita nggak punya pekerjaan tapi biayanya besar, ya untuk menopang hidup kita, itu mereka akhirnya mencari alternatif untuk keluar dari negara sendiri. Bayangkan harus keluar dari tempat hidup atau tempat lahir kalian itu ya, jadi sangat menyedihkan sampai harus keluar negeri untuk mencari kerjaan tuh ya. Jadi sangat-sangat apa ya, hopeless atau kayak putus asa gitu dengan negara sendiri sehingga dia mencari negara lainnya. Para pemudanya ini sampai ratusan ribu tadi kan, banyak banget Menjadi berarti pejuang ya. devisa sekaligus tulang punggung keluarga. Tuh ya. Pada 2024, pekerja migran Nepal menyumbang 11 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 26% perekonomian negara. Itulah mengapa media sosial negara 26% perekonomian negara. Seperlimanya Itulah disumbang dari luar. mengapa media sosial menjadi alat yang sangat vital untuk menghubungkan para pekerja migran Itu keluarga ya. mereka di Nepal. Ya, bayangin. Jadi yang udah keluar nih banyak tuh menjadi pejuang devisa negara, tapi malah diputus sumbernya ya untuk media sosialnya. Ya, jadi komunikasi tuh dihalangi juga. Jadi udah mau berjuang untuk negaranya, tapi bukannya didukung, bukannya diperbaiki negara dalamnya secara internal supaya nggak pada keluar ya pekerjanya, ya itu, tapi malah diputus, malah dipersulit untuk para penduduknya tadi ya mempertahankan kondisi hidupnya gitu di luar Nepalnya. Jadi kan harus terhubung nih, misalnya anaknya itu kan ada di luar negeri, tapi nggak bisa menghubungi keluarganya yang ada di Nepalnya, itu kan tambah menyedihkan. Nah yang di dalam Nepal ini sangat marah kan, kita kok yang harusnya dibantu, didukung, tapi malah ditindas seperti ini, gitu. Itu yang buat marah, besar banget gitu ya. Korupsi juga menjadi satu Nah, hal krusial korupsi yang juga. menggerogoti negara yang diapit India dan Cina itu. Lembaga nirlaba independen internasional Transparency International menempatkan Nepal sebagai salah satu negara terkorup di Asia. Namun banyak kasus dugaan korupsi berskala besar yang tidak mendapatkan tindak lanjut lebih dalam. Nggak tegas Lantas, hukumnya. bagaimana dengan negara Asia lainnya? Jadi korupsi juga termasuk ya. Jadi yang harusnya digunakan untuk rakyat, tapi malah dikonsumsi untuk pribadi para pejabatnya. Itu yang buat tadi ya banyak masalah-masalah tadi bertumpuk menjadi satu, dan ketika pecah itu ya bendungannya, itu benar-benar menghancurkan pemerintahannya sekarang. Ya jadi benar-benar kayak pada mundur tuh ya gara-gara nggak mampu untuk menangani kondisi di negara sendiri. Ya sangat parah sekali di kondisinya di Nepal. Nah ini Indonesia kemarin ya, salah menaikkan tunjangan. Titik panas juga terjadi di Indonesia. Serangkaian unjuk rasa terjadi sejak 25 Agustus 2025 di beberapa kota. Aksi massa diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga buruh. Demonstrasi mulanya dipicu oleh besarnya tunjangan rumah DPR senilai 50 juta rupiah per bulan ditambah tunjangan-tunjangan lain. Namun, akar masalah pemicu aksi massa di Indonesia pun sejatinya juga lebih dalam. Segudang masalah itulah yang melahirkan tuntutan rakyat 17+8. Mulai dari pelanggaran HAM, kriminalisasi oleh aparat, besarnya gaji dan tunjangan DPR, hingga adanya kader-kader partai pengisi kursi DPR yang dianggap tidak etis.
Ada pula masalah di sektor ekonomi, di mana upah sejumlah angkatan kerja dianggap tidak layak, terjadinya Nah, PHK massal, pajak dianggap terlalu tinggi, hingga urgensi pajak juga pengentasan kemarin. korupsi melalui penguatan KPK, UU Tipikor, hingga RUU Perampasan Aset. Namun, eskalasi di jalanan memanas menyebabkan 10 orang tewas, termasuk driver ojol Afan Kurniawan karena Ya, itu ya. tindakan represif aparat. Kemarin Sejumlah itu. oknum tak dikenal pun melakukan penjarahan rumah-rumah pejabat. Hmm. Ini Bangladesh kemarin juga ada Sementara di demo-demo Bangladesh, besar-besaran di gelombang protes negaranya. terjadi pada tahun 2024. Tujuan para demonstran adalah membangun kembali Bangladesh sebagai negara demokrasi yang lebih adil dan bebas korupsi. Protes yang dipimpin mahasiswa itu memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina meninggalkan jabatannya usai 15 tahun berkuasa. 15 Sejak tahun, kepergian lama Hasina, juga ya. Bangladesh dipimpin oleh pemerintahan sementara tanpa Perdana Menteri. Hampir 1.400 orang tewas dalam rangkaian aksi massa di Sampai ribuan Bangladesh. orang. Sri Lanka sekarang ya. Protes selama berbulan-bulan juga pernah terjadi di Sri Lanka pada tahun 2022. Para pengunjuk rasa menuduh Presiden Gotabaya Rajapaksa melakukan korupsi dan salah urus yang dianggap menghancurkan ekonomi Sri Lanka. Rajapaksa menjadi sasaran amukan massa atas krisis bahan bakar, obat-obatan, dan makanan di Sri Lanka. Kaum muda membangun krisis camp protes di negaranya. sepanjang jalan jantung ibu kota Sri Lanka, Colombo. Mereka bertahan dan tak akan pulang sampai Rajapaksa meninggalkan pemerintahan. Dan ujungnya, Rajapaksa mundur dari jabatannya usai keluarganya mendominasi politik Sri Lanka selama bertahun-tahun. Ini apa nih kesamaannya nih ya? Benang merahnya apa nih? Meski terjadi di negara yang menganut sistem pemerintahan yang berbeda dan periode yang berlainan, namun ada benang merah yang bisa ditarik dari serangkaian aksi massa di Asia itu. Pertama, krisis ekonomi menjadi ceruk masalah yang menggerakkan rakyat menuntut perbaikan terhadap negaranya. Nepal dengan angka pengangguran yang tinggi, Indonesia dengan inflasi plus isu tunjangan DPR yang dianggap tak adil, Bangladesh dengan stagnasi ekonomi, dan Sri Lanka dengan krisis keuangan yang parah. Kedua, tingginya korupsi dan privilege elit politik. Ya. Baik di Nepal, Korupsi juga. Indonesia, Bangladesh maupun Sri Lanka, jurang antara elit politik dan rakyat yang lebar menjadi salah satu pemicu kemarahan publik. Pamer kemewahan dan gaya hidup flexing juga jadi kritik tajam rakyat negara-negara ini terhadap para pejabat dan keluarganya. Ketiga, Ya, jadi emang kayaknya paling besar tuh korupsi sih. Soalnya kan korupsi itu harusnya dana itu bisa digunakan secara baik ya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, tapi bukannya digunakan untuk seperti itu ya, sesuai dengan fungsinya, tapi malah tadi ya diambil untuk keuntungannya sendiri, untuk keuntungan sendiri dan kelompoknya. Inilah yang menyebabkan tadi yang harusnya disebarkan ya secara adil, secara merata, tapi malah berkumpul di satu tempat gitu. Jadi yang kaya banget, yang miskin sangat-sangat miskin, sangat-sangat menderita, sangat-sangat tertindas. Itulah yang menyebabkan korupsi itu mungkin bisa menjadi penyebab utama kenapa negara itu bukannya maju malah mundur gitu ya. Jadi korupsi itu emang harus diberantas karena nggak ada yang diuntungkan ya, karena ketika udah kacau itu negaranya akan menerima dampaknya juga. Jadi nggak cuma satu orang nih yang terdampak, tapi hampir satu negara bisa terjadi gara-gara korupsi ini ya. harganya. Ketiga, generasi muda sebagai motor penggerak. Dari Nepal, Indonesia hingga Bangladesh dan Sri Lanka, generasi muda menjadi motor penggerak aksi. Tak hanya turun ke jalanan, media sosial juga menjadi senjata baru untuk menyuarakan berbagai tuntutan rakyat. Iya, generasi mudanya lebih kritis berarti ya. Gelombang demonstrasi di Nepal, Indonesia, Bangladesh, dan Sri Lanka menunjukkan pola yang sama. Akar masalah berangkat dari tekanan ekonomi, ketidakpuasan terhadap elit politik, hingga keresahan atas praktik korupsi yang menggerogoti negara. Generasi muda, khususnya Gen Z, menjadi aktor utama dalam setiap aksi, baik di jalanan maupun melalui media sosial. Fenomena ini menandakan bahwa keresahan publik di Asia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata.
dan generasi baru memiliki peran yang semakin menonjol dalam dinamika politik di kawasan. Pertanyaannya, akankah gelombang demonstrasi itu mengubah wajah politik dan ekonomi negara-negara Asia ini? Pantau terus perkembangannya. Ya, jadi itu ya, jadi pertanyaan, apakah setelah demo ini ada perubahan atau tidak? Kalau misalnya setelah demo gak berubah dan tetap sama aja, ya buat apa ada demo? Gitu kan. Jadi demo tuh harus membawa perubahan dengan cara yang damai, bukan dengan cara kekerasan ataupun dengan anarkisme. Ya kalau misalnya pakai tindakan anarkis itu bukannya menguntungkan, tapi kan tadi merusak. Misal fasilitas umum jadi rusak, jalannya kotor, terus orang yang menggunakannya juga gak bisa ya, atau terganggu jadinya. Jadi nggak bermanfaat sama sekali ya kalau demo itu berakhir rusuh dan menyebabkan kerusakan. Ya tapi ya kita bisa melihat bahwa dari semua negara yang demo tadi itu ada masalah ekonomi di sana. Ya di mana ada orang yang benar-benar kesusahan kayak mencari kerja, kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, itu ada banyak PHK dan wah itu banyak banget sehingga ekonomi itu sangat-sangat tertekan, sedangkan yang di atas itu lebih luasa, lebih bebas untuk memamerkan kekayaan mereka. Itu yang menjadi penyebab utama gitu ya, kenapa demo itu bisa terjadi. Karena gini, nggak masalah pejabat kita itu mungkin memiliki gaji yang tinggi asalkan rakyatnya makmur semua, itu jadi nggak masalah. Ya yang jadi masalah adalah ketika pejabatnya kaya tapi yang di bawahnya ya rakyat yang memilihnya itu malah tertekan sekali, nggak dapat bantuan itu, jadi benar-benar tertindas gitu kan. Itu yang jadi masalah ketika ada kesenjangan sosial tadi. Kalau misalnya kesenjangan sosial itu sangat-sangat besar, itu menyebabkan orang tuh jadi iri, jadi cemburu dengan pemerintahannya. Itu karena kan kok dia yang saya pilih tidak mewakili diri saya, gitu kan. Itu ya pertanyaan. Ya itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini tentang demo yang terjadi di berbagai negara di Asia. Ya, ternyata ada kesamaan tuh ya, nggak cuma masalah perbedaan budaya dan tempat saja, tapi ada kesamaan juga saat demo itu tentang masalah ekonomi, korupsi, dan sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan negara-negara ini tuh bisa demo lah dia, demo yang mempengaruhi negaranya dan setidaknya mungkin mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, mungkin kalau kalian tertarik dengan ini ya, sumber videonya atau sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.